Halo semua, apa kabar? Balik lagi dengan aku Amiruddin, tentunya masih di channel YouTube kebanggaan kita bersama. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kejahatan yang baru bisa terpecahkan setelah 60 tahun. Jadi ceritanya pada tanggal 6 Maret tahun 1959, seorang gadis kecil berusia 9 tahun menghilang secara misterius ketika dia pamit kepada orang tuanya untuk berjualan coklat keliling di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, 2 minggu kemudian, tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi penuh luka. Nah, kasus ini itu sempat menemui jalan buntu hingga pada tahun 2001, lebih dari 60 tahun kemudian, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi sang pelaku. Jadi tanpa berlama-lama lagi, bagaimana cerita selengkapnya? Let's get into it. Nah, di video kali ini kita akan kembali ke tahun 1959, tepatnya di sebuah kota yang bernama Kota Spokane, yang merupakan kota terbesar di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Dan ini adalah Candice Roger, seorang gadis muda berusia 9 tahun yang terlahir dari pasangan Carl dan Elaine Roger. Candice lahir pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Si Candice ini tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik dan cerdas. Dia juga sangat ramah kepada semua orang. Keluarga dan teman-temannya sangat menyayanginya. Dia bahkan mendapat julukan Candy yang berarti permen. Nah, dari sinilah dia mulai dikenal dengan nama Candy Roger. Candy sekolah di Holmes Elementary School, setingkat sekolah SD. Nah, di sekolahnya dia sangat dicintai oleh guru-gurunya, bahkan oleh orang tua murid lainnya. Ketika berusia 9 tahun, waktu itu Candy udah 4 kelas SD. Dia ikut dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang salah satu tugasnya adalah menjual sebuah coklat. Nah, hasil dari jualan coklat ini nantinya akan digunakan untuk jalan-jalan semacam study tour kayak gitu. Si Candy ini bahkan hampir setiap hari keliling menjual coklat dari rumah ke rumah, dan orang tuanya cenderung membiarkan atau memberikan izin kepada Candy berjualan sendirian karena mungkin pada zaman itu tingkat kriminalitas tidak begitu tinggi, jadi orang tuanya juga nggak begitu khawatir. Namun sayangnya hal tersebut akan menjadi sebuah penyesalan yang tidak akan mereka lupakan. Waktu itu tanggal 6 Maret tahun 1959, Candy pergi ke sekolah seperti hari-hari biasanya. Siang harinya dia pulang ke rumah, kemudian dia pamit untuk menjual coklat keliling di perumahan. Orang tuanya mulai khawatir karena si Candy ini nggak balik-balik ke rumah. Orang tuanya yang khawatir memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi dan dibantu oleh para tetangga mulai mencari keberadaan Candy. Namun karena saat itu tahun 1959, nggak ada CCTV, HP, ataupun teknologi secanggih sekarang, proses pencarian si Candy ini agak mengalami kesulitan. Namun tidak berapa lama kemudian, mereka menemukan sebuah kotak coklat yang sama persis dengan kotak coklat yang dijual oleh Candy. Nah, kotak tersebut ditemukan gak jauh dari rumah si Candy. Pencarian dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Di sini, lebih dari 1.200 relawan membantu proses pencarian Candy. Bahkan tentara dari Angkatan Udara Amerika juga ikut membantu dalam pencarian tersebut. Mereka bahkan menggunakan sebuah helikopter untuk menelusuri jalur udara. Namun naasnya, helikopter tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh di Sungai Spokane setelah menabrak sebuah kabel listrik. 3 dari 5 anggota meninggal dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 orang lainnya selamat dengan luka yang cukup serius. Pencarian kemudian dilanjutkan 2 minggu setelah kecelakaan tersebut. Namun kali ini jumlah relawan sedikit berkurang karena beberapa dari mereka sudah berputus asa dalam mencari keberadaan Candy. Nah, singkat cerita, pencarian Candy sedikit menemukan titik terang ketika pada tanggal 21 Maret, 2 orang pilot dari perusahaan Fairchild menemukan sebuah sepatu perempuan di sebuah hutan yang berjarak 11 km dari rumah Candy. Ketika kedua pilot itu tahu bahwa Candy telah menghilang, mereka mencurigai bahwa sepatu yang mereka temukan adalah milik gadis kecil tersebut. Mereka kemudian membawa sepatu tersebut ke kantor polisi. Keesokan harinya, polisi menugaskan tim khusus dan mulai memfokuskan pencarian di hutan tersebut. Setelah beberapa menit menelusuri hutan tersebut, akhirnya polisi berhasil menemukan tubuh Candy. Tubuhnya ditutupi semak-semak di antara pohon pinus. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, Candy diyakini telah meninggal 2 minggu yang lalu. Dia dicekik sampai meninggal dan ada tanda-tanda bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual. Polisi kemudian mengamankan pakaian milik Candy yang diyakini terdapat bukti atau bahkan DNA sang pelaku di pakaian tersebut. Meskipun pada waktu itu teknologi DNA masih belum ditemukan, namun polisi sangat yakin bahwa suatu saat polisi bisa menemukan identitas sang pelaku.
Nah, dari sini polisi sebetulnya tidak begitu memiliki cukup bukti untuk menemukan sang pelaku. Mereka juga meminta bantuan kepada semua orang, kepada siapa saja yang mempunyai petunjuk atau mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut. Beberapa orang sempat memberikan kesaksian, namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang memberikan informasi yang berguna. Meskipun tidak memiliki cukup bukti, polisi sempat mencurigai seorang pria yang bernama Hugh Bjornmors. Hugh Bjornmors merupakan seorang serial killer yang telah membunuh 2 orang wanita asal Spoken dan melakukan sebuah kejahatan lain di tahun 50-60-an. Pada saat tubuh Candy ditemukan, ada sisa permen karet rasa anggur di baju Candy, di mana permen karet jenis ini adalah permen karet favorit Hugh Bjornmors. Karena hal ini, polisi sempat mencurigai bahwa Hugh Bjornmors yang telah melakukan kejahatan terhadap Candy. Namun setelah diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hugh Bjornmors, ia sama sekali tidak terbukti bersalah atas kasus kematian Candy. Tersangka lain yang sempat juga dicurigai oleh polisi adalah seorang pria yang bernama Alfred Graves. Namun sayangnya si Alfred ini ditemukan meninggal bunuh diri menggunakan sebuah gas karbon monoksida di dalam mobilnya pada hari di mana tubuh Candy ditemukan. Ia juga sempat meninggalkan sebuah pesan di dalam mobilnya, namun tidak ada informasi yang bisa aku dapatkan tentang apa isi pesan tersebut. Nah, alasan polisi mencurigai Alfred sebagai tersangka karena dia sempat dilaporkan beberapa kali mencoba mencelakai wanita di sekitar tempat dia tinggal. Dan ketika polisi menggeledah rumahnya, ditemukan sebuah tali. Polisi sempat curiga terhadap tali tersebut karena di pergelangan Candy terdapat bekas ikatan sebuah tali. Namun polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menghubungkan Alfred sebagai pelaku. Terduga tersangka yang ketiga adalah seorang pria yang bernama James Howard Barnett. Dia dicurigai karena mempunyai rekam jejak kejahatan sebagai penculik anak. Dia kemudian ditangkap pada tahun 1960. Namun 4 hari setelah ia ditangkap, dia ditemukan bunuh diri di dalam selnya dengan cara menggantung dirinya. Nah, sama seperti terduga pelaku sebelum-sebelumnya, polisi sebetulnya tidak memiliki cukup bukti untuk menghubungkan si James ini dengan kematian Candy. Setelah bertahun-tahun kasus ini berjalan, polisi tidak kunjung berhasil menemukan sang pelaku. Meskipun demikian, polisi tidak pernah putus asa. Bahkan meskipun para penyelidik yang di awal menangani kasus ini juga telah pensiun, kasus ini masih dilanjutkan oleh para penyelidik yang lebih muda. Sampai begitu terus selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi yang menjadikan kasus kematian Candy selalu diingat oleh kepolisian Spokane. Sampai pada awal tahun 2021, kasus ini ditangani oleh seorang sersan polisi yang bernama Zack Storman dan seorang pensiunan detektif polisi yang bernama Brian Hammond. Saat itu, mereka memutuskan untuk mengirimkan semua bukti termasuk bekas air mani yang ditemukan di baju Candy ke sebuah perusahaan swasta yang terbiasa meneliti sampel DNA. Ajaibnya, meskipun sampel air mani tersebut telah berusia lebih dari 60 tahun, namun perusahaan tersebut berhasil mendeteksi sampel DNA yang cocok dengan 3 orang bersaudara yang bernama John Ray Hoff, Andrew Hoff, dan yang terakhir Terry Allen Hoff. Dari ketiga saudara tersebut, hanya John Ray yang memiliki anak. Polisi kemudian menghubungi putri John Ray yang bernama Katie Hoff dan meminta untuk memberikan sampel DNA-nya. Dan pada bulan September tahun 2021, Katie bersedia memberikan sampel DNA-nya kepada polisi. Nah, singkat cerita, setelah hasilnya keluar, DNA Katie cocok dengan DNA John Ray yang juga ditemukan di TKP. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menangani kasus ini, polisi berhasil menemukan siapa pelaku pembunuhan Candy Roger. Namun sayangnya, polisi tidak dapat mengadili John Ray karena setelah diselidiki, ternyata si John Ray ini telah mengakhiri hidupnya pada tahun 1970. Nah, sedikit cerita tentang si John Ray. Dia merupakan seorang anggota tentara yang pada saat itu dia juga tinggal di kota Spokane yang hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah Candy. Nah, pada saat itu usia si John ini baru menginjak 20 tahun. Setelah diselidiki, ternyata si John Ray ini bisa kenal dengan Candy melalui saudara perempuannya yang berumur 10 tahun yang juga satu kelompok atau satu grup dengan Candy. Nah, menurut informasi, ini bukan pertama kalinya si John Ray ini melakukan tindakan
tindakan kejahatan. Nah, pada tahun 1961, 2 tahun setelah kasus meninggalnya Candy, dia sempat ditangkap oleh polisi karena dugaan pemerkosaan yang ia lakukan terhadap seorang wanita. Nah, beruntung saat itu wanita tersebut bisa selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. John kemudian dipenjara 6 bulan karena kejahatannya tersebut. Karena perbuatannya ini, dia dikeluarkan dari tentara dan setelah itu dia bekerja sebagai sales door to door dan juga sebagai tukang kayu. Nah, pada tahun 1970 saat itu usianya 31 tahun, John Ray ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, aku nggak tahu kenapa alasan si John ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aku udah coba cari-cari tapi tetap nggak nemu informasi alasan kenapa ia bunuh diri. So anyway, kita balik lagi ke tahun 2021. Mendapat informasi ini, polisi kemudian memutuskan untuk menggali kembali kuburannya si John untuk diambil sampel DNA-nya. Dan setelah hasilnya keluar, tidak diragukan lagi, DNA milik John Ray cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. Kegigihan polisi dalam mencari pelaku pembunuhan terhadap Candy akhirnya membuahkan hasil yang sangat positif. Sayangnya pada saat itu, hampir semua keluarga Candy telah meninggal dunia tanpa mengetahui pelaku yang tega menghilangkan nyawa anak mereka. Nah, pada tahun 2021, yang tersisa hanyalah sepupu Candy yang bernama John Post yang telah berusia 70-an tahun. Ia mengaku sedih sekaligus lega dengan temuan atau berita ini, meskipun sang pelaku tidak pernah dihukum atas kejahatan yang ia lakukan. Oke semua, segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, seperti biasa jangan lupa like, share, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar ketika aku upload video-video baru di channel ini, kalian bisa mengetahuinya. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan sampai saat itu tiba, seperti biasa, stay safe, see you, and until next time, bye-bye.